seperti itu. Kemudian install DNS server Linux. Nah, kalau pada kali ini kita menggunakan Debian ya. Untuk memulai instalasi dan konfigurasi DNS server, pastikan Anda telah mengatur IP address Anda terlebih dahulu ya di IP config ya. Kemudian untuk DNS server, nama paket yang akan diinstal adalah bin9, dan untuk menginstal gunakan perintah. Jadi hanya ada di dalam server itu hanya ada tulisan hitam putih, merah, hijau dan sebagainya. Tidak ada grafik atau tampilan interface ya. Hanya sebuah perintah-perintah seperti itu. apt-get install bin, maka akan install ya. Kemudian bin adalah bin sendiri itu adalah Berkeley Internet Name Domain, sudah terdapat di repository Ubuntu atau di DVD repository, sehingga dia tidak perlu mencarinya lagi secara terpisah, apalagi ingin menginstal lewat GUI, maka kita bisa melalui Synaptic Package Manager itu. Jadi pada kesempatan ini kita pakai yang namanya Debian, bukan Ubuntu ya. Kita pakai Debian karena lebih umum. Selain itu ya, dapat menggunakan aplikasi lain dari konfigurasi DNS ya, bisa jadi pakai DJ BDNS, Denilje Bernsteins DNS ya, atau Mara DNS, ada KIP, Lucent Technology, ada NSD, ada Ubon, ada Power DNS ya. Kemudian Microsoft DNS itu pakai Windows 2000 versi Windowsnya. Tadi ada versi Linux, kalau Linux itu pakai Debian, Ubuntu, Fedora dan sebagainya. Kalau Windows ada Windows 2000, Windows 2003 atau Windows 2008 dan sebagainya. Kemudian untuk konfigurasi, lakukan instalasi paket bin9 tadi, apt-get install bin9 pada mesin akan menjadi DNS server. Untuk menginstal paket gunakan perintah apt-get install bin9, semua di Linux sama. Setelah terinstall ada data untuk file konfigurasi DNS server berada di tempatnya. Ingat ya, di dalam konfigurasi server itu tidak ada namanya GUI, jadi hanya sebuah perintah doang. etc bin names conf local, buka file tersebut dengan menggunakan utility nano atau menggunakan perintah nano. Nano etc /bin/name conf local, seperti itu. Contohnya seperti ini. Sebagai contoh telah terbuka ya input script seperti ini ya. Jadi ada hanya perintah-perintah seperti ini emang ya, seperti ini. Pada gambarnya terlihat bahwa di samping parameter zone ada teks jadi port.com ini ya, jadi port.com zona. Kemudian pada parameter kedua kita menentukan jenis domain name, apakah master atau slave. Di samping parameter file menunjukkan file konfigurasi yang selanjutnya, seperti itu. Setelah itu lakukan konfigurasi ya pada file db forward dengan membukanya menggunakan utility nano. Setelah terbuka, lakukan pengeditan script sehingga menjadi seperti berikut. Contohnya seperti ini, yaitu pakai utility nano ya konfigurasinya. db forward, kita mengedit file db forward seperti ini ya. Maksud dari istilah oval biru yang ini ya adalah forward waktu kapan dilakukan pengeditan domain name yang direpresentasikan secara standar. Formatnya adalah tahun, bulan, tanggal pengeditan. Tahun, bulan, tanggal pengeditan ke berapa, ini pertama berarti 1 ya. Dari gambar atas diketahui bahwa pengeditan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2012 dan itu adalah pengeditan pertama 01. Tahun, bulan, tanggal pengeditan ke berapa ini ya. Oke. Setelah itu keluar dari utility nano dan simpan perubahan tersebut. Setelah buka file db reverse menggunakan nano, lalu lakukan pengeditan script seperti berikut. Kita ngedit script ini ya. Pada bagian depan line bawah dapat dilihat ada angka 1. Hal itu maksudnya adalah untuk penanda dari segmen terakhir pada IP address yang digunakan untuk mesin DNS ini ya, pada IP 172.168.0.1. Oke, setelah itu keluar dari utility nano dan simpan perubahan pada file tersebut. Langkah terakhir dari konfigurasi ini adalah restarting. Pada service bin gunakan perintah service bin9 restart ya, jadi ketik.
Kemudian jika muncul parameter oke pada saat proses starting dari domain name service, maka konfigurasi kita sudah benar. Contohnya seperti ini. Kita pengujian ya, pengujian DNS server pada PC klien, buka file etc resolve.com dengan menggunakan utility nano ya. Jadi nano/etc/resolve.conf dengan menggunakan utility nano. Setelah terbuka, masukkan script berikut. Name server 172 ini IP yang kita pakai. Kemudian setelah itu gunakan perintah nslookup ya, sehingga akan muncul konsol tanda lebih dari. Setelah muncul konsol tersebut, ketik www.yadipur.com contoh ya, yadipur.com untuk membuktikan kepemilikan domain name tersebut. Berikut hasilnya. Apakah benar? Data ini name address-nya di sini ya. Name address-nya www.yadipur.com, kemudian address-nya 172.16.0.1. Data benar dengan nama bahwa IP ini memiliki nama ini. Jadi kita bisa mencarinya by IP atau by name. Pada gambar di atas dapat dibuktikan bahwa pemilik domain name yadipur.com adalah IP address-nya sesuai dengan topologi. Kemudian dari LAN address nih dapat kita ketahui bahwa DNS server bekerja pada port 53 ini, port 53 ya. Pengujian juga dapat dilakukan dengan cara melakukan uji koneksi ke domain name. Nih, gunakan perintah ping ya, untuk menguji apakah DNS-nya berjalan atau tidak. Gunakan perintah ping ke alamat tadi. Berikut hasilnya. Jika di sini ada replay atau ICMP, segmen, TTL, time, dan sebagainya, ini berhasil dan bisa digunakan atau terjawab pingnya. Ping itu memanggil cache koneksinya. Kemudian file-file konfigurasi, kalau standarnya ada named.conf, named.ca, named.local ya. Jadi tempat-tempatnya beda-beda. Ada ini di dalam etc, directory etc, folder etc kamarnya. Kemudian kalau named.ca itu di var ada named, di folder name. Ini kalau named.local ada di var name. Jika ingin membuat master server, maka harus ada di file zone mapping dari nama ke IP, file reverse zone mapping dari IP ke nama. Nama name.conf ya. Ini kita akan mengganti nama directory untuk menempatkan file zone. Ini namanya ya, directory seperti ini. Contoh codingnya seperti ini. Kemudian portnya di sini. Ini blok untuk mengatur akses. Ini ya, perlu diperhatikan. Ini adalah sintaknya. Kemudian lanjut. Ini adalah zona untuk root, adalah ini itu Indonesia yang tadi di awal sudah dijelaskan. Kemudian zona untuk localhost, ini tetap localhost. Kemudian zone untuk reverse address di ADDR apa, gitu ya. Kemudian named.ca itu dikenal sebagai case file untuk DNS berisikan daftar word root reverse. Sebagai codingnya seperti ini. Ada file hot, information, on root, name server, itu ya kurang lebih seperti ini untuk konfigurasinya. Nanti bisa dicontoh, bisa di screenshot, kemudian dipelajari. Nanti ketika ada sekolah sudah normal, nanti kita akan praktek membuat DNS ini. Kemudian ini named.ca, ada kemudian named.local, yaitu berisikan informasi tentang localhost, kemudian juga berisikan info untuk meresolve loopback address untuk localhost. Untuk sampelnya seperti ini, bisa di screenshot, kemudian dipelajari, diperhatikan di situ. Ada localhost, root ya seperti ini. Ada ini adalah root domainnya. Indonesia ya, seperti itu. Kemudian setelah named.local ada named.ref, menyediakan informasi untuk reserve lookup. Digunakan untuk mengetahui nama dari suatu host berdasarkan IP.
Contoh konfigurasinya seperti ini, nanti bisa kita praktekkan kalau kita ketemu ya. Kemudian ada file zone. File zone berisikan resource record atau disingkat RR ya, tentang IP address. Kemudian file zone akan diawali oleh SOI yang merupakan penanda bahwa name server tersebut adalah merupakan sumber yang sah untuk domain tersebut. Oke, satu zone file hanya akan punya satu SOA, gitu ya. SOA seperti ini. Contohnya satu file zone ya, satu server. SOA seperti ini adalah State of Authority. Ya, SOA itu State of Authority untuk domain yang dispesifikasikan di name.conf. Name server yang sah adalah main.technology.com, name server yang sah. Kemudian mail address dari administratornya adalah mail.technology.com. Kemudian SOA itu serial number dari file zone tersebut ya, serialnya. Kemudian refresh, waktu yang dibutuhkan untuk merefresh data, itu tadi penjelasan dari ini ya. Refresh, retrieve, expire, minimum TTL. Penjelasannya di sini. Expired jika secondary master gagal mengontak server, expired atau kadaluarsa ya. TTL itu time to live ya, bukan tempat tanggal lahir tapi time to live, untuk menentukan berapa lama data disimpan dalam case. Contoh, biasanya kalau kalian login itu biasanya ada keterangan simpan kata sandi dan sebagainya, yaitu TTL. Jadi nanti di situ berapa lama disimpan dalam case, 2 jam, seminggu, dan atau berapa hari gitu ya. Resource record, ada NS, ada name server ya, menunjukkan nama name server, kemudian kemudian the IP address for the name, menunjukkan nomor IP name server, PTR, pointer for address, name mapping ya, digunakan untuk menunjukkan name server, CNAME, canonical name ya, itu menunjukkan nama real host. Kemudian MX atau mail exchange record menunjukkan sebagai mail server pada domain tersebut. Kemudian dynamic DNS ya, dynamic DNS, cara melakukan update DNS server tanpa harus melakukan restart terhadap konfigurasi DNS kita. Jadi pada waktu konfigurasi DNS harus ada cara untuk mengupdate. Pada waktu suatu host hidup, kita bisa menyediakan address via DHCP. Kemudian DHCP meminta DNS untuk merubah record dan PDR sesuai kebutuhan. Kemudian kolaborasi antara DNS dan DHCP kemudian membutuhkan bin 9 dan DHCP. Itu konfigurasi file utama dhcpd.conf dan name.conf, seperti itu untuk dynamic DNS ya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baca yang rajin, walaupun kita tidak bisa tatap muka, kita bisa praktek. Jelas bingung menggunakan materi ini, jadi saran dari saya, putar video ini beberapa kali agar kalian sedikit mengetahui atau setidaknya kalian pernah dengar bahwa sedikit banyak dari DNS itu adalah seperti itu. Seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.